Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Wes apapun kondisinya, ya apapun kondisi ini, tetap alhamdulillah wailah. Allah yang memutuskan. Dalam kesempitan kita, saat itu juga ada kelapangan untuk kita. Bersolawat kepada Rasulullah. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Apapun kondisi kita, yang penting masih ada Rasulullah di dalam dada kita. Yang penting ada Rasulullah di dalam cara fikir kita. Insya Allah, saudaraku ya. Teman, dulur, Anda pernah dengar kata pelacur? Pelacur apa? Pelacur itu kalau secara umum itu wanita WTS dulu, WTS ya, wanita tunasusila, terus ganti lagi pelacur. Ya intinya wanita yang menjual dirinya, wanita yang menjual nilai-nilai kehormatannya ya, pelacur ya. Atau PSK, pekerja seks komersial. Jadi seksnya itu dikomersialkan. Ada pelacur online. Jadi dia kerjanya online, jadi nggak offline, online. Kerja pelacur online ini biasanya cantik, high class biasanya ya. Jadi ngobrol dengan tamunya lewat online, termasuk tawar-menawar harga, termasuk lokasi di mana itu online. Singapura, Batam, Jakarta, Surabaya, Manado, kota-kota besar itu online, subhanallah ya. Ada beberapa teman pelacur online yang sesekali juga curhat nang aku ya, ada ya. Terus ada pelacur offline. Pelacur offline itu ya sudah nggak online langsung. Ada pelacur yang kelas tinggi, tarifnya di atas 5 juta, 10 juta ke bawah, 5 juta ke atas. Ada yang 10 juta ke atas, ya 25 juta ke bawah, 10 juta ke atas. Ada pelacur yang 50 juta. 50 juta ini tarifnya, nanti ada yang seperti itu. Masya Allah, itulah dunia luar biasa ya. Dan ada pelacur yang kelas teri. Ada pelacur yang di jalan-jalan itu yang 100.000 oke, 50.000 oke, 25.000 boleh. Masya Allah, la haula wala quwwata ya. Oke, dikembangkan. Kita nggak akan bahas masalah pelacurnya itu sebenarnya. Kita doakan semua teman-teman kita yang menjalani takdirnya sebagai pelacur, nanti ending-endingnya mudah-mudahan husnul khotimah ya. Nah, ada pelacur agama. Nah, tadi itu pelacur seks komersial, wanita yang menawarkan kenikmatan biologis ya, seksual kepada laki-laki lain. Ada pelacur laki-laki juga, namanya gigolo, gitu kan. Dia memberikan kepuasan secara umum kepada wanita yang kita sebut tante-tante. Ada gigolo. Nah, ada pelacur agama, saudaraku. Pernah dengar pelacur agama? Kalau pelacur yang saya sebut di atas tadi itu pelacur yang macam-macam motifnya, tapi dia kalau secara syariat ya, secara ringkas, dia nggak merugikan agama, dia nggak merugikan negara, ya, bahkan dia tidak merugikan dirimu, ya. Jadi dosanya itu hablum minallah, langsung dia sama Allah, luar biasa ya. Karena bajingan pisang gitu loh. Kan ada bajingan itu pakai seragam, itu oknum ya, tapi pakai seragam tapi hatinya bajingan.
pakai seragam tapi hatinya pelacur, pakai kopiah tapi hatinya pelacur. Nah, kalau yang tadi yang di atas itu pelacur murni, pelacur sejati. Ada pelacur agama, teman. Pelacur agama itu bukan hanya mencari uang di wilayah agama, tapi dia menjual agamanya. Menjual agamanya demi uang. Ada pelacur negara juga. Jadi menjual aset-aset negara demi memuaskan nafsunya, itu pelacur negara. Ada pelacur-pelacur politik yang dari melek mata sampai micek lagi matanya, itu selalu deal-deal politik, apa? Uang-uang politik, uang-uang subhat, uang haram. Itu pelacur-pelacur politik itu. Menjilat, jual muka, cari muka. Asal bapak senang, bla 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 bla. Oke, kita bahas pelacur agama ini. Pelacur agama ini bahaya. Kalau pelacur yang tadi itu jual diri, selesai. Uangnya bisa dikasih beli susu anaknya, uangnya bisa menghidupi anaknya. Wallahualam, kita nggak bahas halal haram ini. Ya, kita bahas secara subjektifnya, secara pelacurnya. Dia menghidupi dirinya sendiri, berjuang. Tapi kalau pelacur agama, subhanallah. Apa pelacur agama itu? Pelacur agama itu dia jual ayat, dia jual hadis, dia jual tafsir, bahkan dia jual umat, bahkan dia jual lembaganya. Mulai dari yang kelas teri sampai kelas atas. Mulai dari yang 100.000, 200.000 sampai yang 1,5 triliun. Kalau di Probolinggo, Surabaya ke timur ya, Probolinggo lah, Probolinggo ke timur itu masih ada. Nggak semua. Coba kalau Anda ke Banyuwangi atau ke Jember ya, atau kemana lah, lewat Probolinggo Anda naik bis atau Anda naik mobil. Nanti Anda akan ketemu orang-orang yang minta sumbangan di jalan-jalan itu. Pakai pengeras, terus ada sebagian lain yang pegang timba, ngambil uangnya, minta sumbangan ke pemakai jalan raya itu. Pakai bahasa Madura kalau di sana. Ki on ngasete. Amin amin amin, mantur moga selamat, mantur moga tak hajat gitu. Kalau rasanya pakai bahasa Madura, bahasa Jawa niku ngene lho. Ayo sedekah untuk pembangunan masjid, tak dongakno selamat, ngono lah, tak dongakno hajate terkabul ngono. Terus kadang-kadang sholawat kadang-kadang. Sholatullah, salamullah. Enak-enak sholawat, nanti kalau ada orang jatuhkan uang, matur sekelangkong, matur selangkong, matur moga selamat, dapat kata junah, amin amin ya rabbal alamin. Probolinggo itu ya. Nah, itu ada yang murni, ada yang pelacur itu. Yang pelacur itu gini, setelah selesai acara itu ditutup sore, dihitung uang. Misalkan dapat uang 1 juta. Dari keliling dari siaran tadi itu dapat uang 1 juta. Itu yang masuk ke masjid 200.000, yang 800.000 itu dibagi rata. Dipotong makan, potong kopi, potong rokok, potong amplop, penyiarnya sekian, yang di jalan-jalannya itu yang nada-nada itu sekian. Habis tinggal 200 baru masuk ke masjid. Itu pelacur agama. Menurut saya, menurutmu salah ya karuh ya. Ada lagi yang kadang-kadang masuk ke kampung-kampung, bawa mobil, biasanya mobil-mobil elek lah, mobil Cherry Cedul tuh, bawa pengeras, siaran, maghrib itu siaran. Terus ada orang disebar bawa timbanya itu, dok-dok rumahnya orang, ya ada yang di dalam mobil penyiar, sama. Setelah selesai, ternyata mobilnya nyewa, sound systemnya nyewa, semua dibayar. Jadi misalkan dapat uang 1 juta, potong sewa mobil, potong sound system, potong rokok, potong mangan, potong badok, potong jeglak, potong nyekek, ya udah. Habis itu dibayar itu semua berapa, penyiarnya berapa, sisa berapa, sisa 100, nah 100-nya masuk ke masjid. Jadi dibuat kedok, golek sumbangan itu kayak kedok. Itu masih ada orang zaman sekarang nyari uang pakai baju agama. Coba, itu dari yang kelas-kelas teri begitu. Lebih parahnya lagi itu kadang-kadang orang yang punya mobil itu
Ya wis gawe mobilku, tapi nyewa. Nah, mobilnya itu disewakan, bayar. Tego ngelek duit itu tego. Padahal masjidnya reok. Nah, aku yang punya mobil wis gawe-gawin kalau memang untuk cari dana untuk masjid. Pakaian bila perlu tak isi full bensinnya. Nah, ada pelacur agama yang kelas tinggi, saudaraku. Nggak tahu di Indonesia ini ada nggak ya? Kalau di negara antah berantah sana saya pernah baca katanya ada pelacur agama ini. Pelacur agama yang kelas tinggi ini nggak mungkin dilakukan oleh ustadz-ustadz kampung, itu nggak mungkin. Sesuai lah ya, pelacur yang cantik, bodinya cantik, perawatannya mahal, maka dia high class gitu kan, itu bisa 10 juta ke atas. Tapi kalau pelacur yang standar kelas teri ya, wedake yang FIFA sing regara ngatusan repes iku, yaitu paling banter 50.000, 100.000 kan begitu ya. Saya pernah nulis buku dan saya pernah observasi itu. Saya pernah observasi ke lingkungan itu. Oke. Nah, kalau pelacur yang sampai 1 triliun ke atas, pelacur agama yang sampai 1 triliun ke atas, 100 juta sampai 1 triliun, kan nggak mungkin ustadz-ustadz kampung bisa punya manuver sampai 1 triliun. Ini pasti biasanya orang yang sudah punya label ulama. Ulama, ustadz, tokoh agama, biasanya pemimpin ormas. Ini ada pelacur begini nih. Wani piro. Apa lek jare wong Jawa? Keceh-keceh apa keceh-keceh itu? Keceh-keceh di genangan politik kotor. Keceh-keceh di genangan uang-uang politik yang subhat dan haram. Jual tafsir, pelontar-pelintir tafsir, jual. Yang penting Bapak suka, penguasa suka, oke lah. Ini tafsir ini artinya bagaimana sih? Oh, ini tafsirnya begini. Bisa nggak begini? Bisa. Ini kitabnya begini? Bisa. Nah, cair duitnya. Ada lagi yang hina dina pokoknya. Ulama-ulama taek. Ulama-ulama ulama syuk iku ulama syuk iku ulama sealus. Ulama taek lek menurut aku, wong Jawa Timur ulama taek, ulama dobol. Lek jare wong Madura ulama cerembun curuk, lek jare wong Madura. Ada. Bahkan demi membunuh saudaranya, dia rela fitnah sana sini, dia rela jual akidahnya, dia rela jual agamanya, yang penting terima duit. Yang penting saudaraku mati nggak apa-apa. Menari-nari di atas penderitaan saudara muslimnya. Iya, itu radikal itu. Udah bubarkan itu, radikal itu. Nanti saya tanda tangan. Saya bersama ormas-ormas yang lain nanti saya tanda tangan. Ormas-ormas yang lain apa kata saya? Padahal ormas yang lain belum tentu setuju. Tapi dia berani klaim. Itu apa kata saya? Terjadi deal-deal politik, cair duit 1 lebih, ya 1 triliun lebih. Itu di sana, di negara Brahma Kumbara sana. Di Indonesia enggak ada, alhamdulillah. Di Indonesia enggak ada ulama syuk. Semua ulama di Indonesia ini alhamdulillah lah. Di sana itu ulama tae itu. Pelacur agama. Kudu tak bedel dodomu, tak cucup jantungmu ya kan. Jancuk jaran kon niku. Kamu lebih rendah dari pelacur kelas teri yang 5.000, 200.000, 10.000 di sawah-sawah itu, kamu lebih rendah dari itu. Ulama syuk. Ada pelacur agama seperti itu, ada. Kalau hatimu bersih, pikiranmu bersih, matamu objektif, kamu bisa melihat itu pelacur agama itu. Tapi kalau hatimu kotor, jiwamu kotor, matamu picek, kamu gak akan bisa melihat pelacur agama itu. Bahkan kamu akan dukung pelacur agama itu. Kamu akan
rumangsamu. Pelacur agama bertebaran di mana-mana. Berkedok ulama, jual iman, jual akidah, jual ayat, jual hadis, dipelintir-pelintir tafsirnya, jual nama. Aku punya umat 5 juta umat, wani biro. Cerbun curug ya. Subhanallah. Apa? Gus Nur ngomong politik, Ustadz kok ngomong politik. Ustadz itu tidak boleh ngomong politik. Gak ngerti-ngerti aja dikandani. Gak ngerti apa pura-pura gak ngerti, atau memang otakmu yang bebal, teman. Jaluk dipisu pisan awakmu. Ayo udah-udahan ya, udan-udanan ya. Gak apa-apa, aku bangga dengan posisi yang sekarang. Dulu ketika mataku rabun, aku ngomong negara, nggak ono itu sih ngomong ustadz politik. Ketika aku ngomong Indonesia, aku ngomong Ahok misalkan, nggak ada tuh komentar dari rata-rata, ini baru ustadz, ini ustadz rahmatan lil alamin, ini ustadz hebat, oh ini ulama penggantinya Gus Dur. Wah, disanjung-sanjung aku. Saiki begitu aku ngomong kebenaran sejati, hakiki, oh ustadz gak usah ngomong politik. Loro hatiku rek. Ada ulama yang menari-nari di atas penderitaan orang Islam, loro aku. Nggak terima saja nih. Ada ulama jual ayat, jual hadis, jual akidah, main-main di wilayah politik, loro hatiku. Khianat cerembun curug ya. Ayo komentar di video kurang. Ustadz politik kan, tak culek matamu. Ayo, Ustadz politik cerembun curug ya kakek. Ayo, Ustadz politik kan, asu kan itu. Uang gak kon itu nggak iso dikasih, nggak ngerti, kamu sudah ketutup. Nggak bisa bedakan antara sarkasme, uslub, iya, nggak bisa bedakan. Antara sosial, nggak bisa bedakan. Yang asli politik busuk kamu nggak kritik. Yang asli ustadz ulama syuk, penjual agama, kamu nggak kritik. Yang asli betul-betul ulama yang menjilat-jilat pantat politikus, yang nggak nyari uang receh di kubangan-kubangan nista politikus, kamu nggak kritik. Leona uang ngomong jujur apa ono nggak terlibat politik, nggak terlibat partai, nggak terlibat uang sepeser pun, kamu anggap politik. Lah pijak matamu lek ngono ku jeneng. Saudaraku yang didolimi, sabar. HTI sabar nggih. HTI nggak apa-apa lah, HTI bubar. Yang penting Islam nggak bubar. Nanti Allah akan tunjukkan hikmahnya ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. Dibubarkan penguasa aja lah. Dibubarkan penguasa zalim itu nggak masalah. Walaupun seluruh bangsa, seluruh negara, seluruh rakyat, seluruh kecebong, seluruh presiden beserta menterinya mengatakan HTI jelek, sampai waktu aku rek, mengatakan HTI radikal, walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan HTI salah. Kalau Allah mengatakan kamu benar, mau apa? Kan begitu. Nggak masalah, saudaraku, sesama orang Islam. Nanti Allah yang tahu, nanti hakikatnya itu Allah. Yang penting tidak pernah korupsi, tidak pernah jual aset negara dirimu, kan? Nggak masalah, saudaraku. Dibubarkan secara sepihak, nggak masalah. Allah yang tahu mana yang benar-benar sejati.
Kalau cuman aduh ini kalau tak jelentreno, jelas iki pemandangan itu jelas, mana yang dolim, mana yang bajingan, mana yang PKI, mana yang asu, mana anjing, itu jelas semua sudah. Wes ya, dulur saudaraku sesama orang Islam, kembali kepada Allah. Walaupun seluruh penduduk bumi mengatakan kamu salah, bukan hanya ATI, FPI juga, saudara-saudaraku muslim yang lainnya, ya, apapun itu yang dibenci oleh penguasa, nggak masalah. Mau Gus Nuril ngomong jelek, bubarkan, Gus Nuril ngomong elek, mau Gus yang lain ngomong elek, mau Kiai Haji Al Mukarrom ngomong jelek, bubar, radikal, nggak masalah. Apalagi kalau mereka itu ngomong-ngomong begitu karena uang. Halah. Ada yang namanya hakikat, dan itu hanya Allah yang tahu. Siapa yang benar-benar salah, siapa yang benar-benar benar, itu Allah yang tahu, saudaraku. Pun moga-moga manfaat. Dek, ojo disensor wis. Gak ada sensor kata-kata siki aku rek kasar omonganku rek. Terserah Ustadz Gadungan, terserah, aku gak butuh gelar Ustadz. Nggak usah disensor kata-kata tadi itu, Dek. Pun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.